Usai melihat bangkai mobil Lancer yang digunakan dalam kecelakaan maut dan mobil-mobil lain yang menjadi korbannya untuk pertama kalinya, Aki J pun kembali dibawa ke kantor Kejari, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, berkas kecelakaan maut dengan tersangka tunggal putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini secara resmi dilimpahkan pada pihak kejaksaan. Dari pihak penyidik, hari ini secara resmi sudah menyerahkan baik tersangka maupun barang bukti. Dan sekarang sudah kita serahkan, ditandatangani dengan berita acara penyerahan tersangka maupun barang bukti, sehingga tanggung jawab penyidik sekarang sudah kita alihkan kepada penuntut umum. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara atas nama tersangka Abdul Qadir Jailani alias Akiji. Untuk selanjutnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan diserahkannya Aki J pada pihak kejaksaan dari penyidik Polda Metro Jaya, berarti kasus laka lantas di ruas tol Jagorawi pada 8 September 2013 lalu telah memasuki babak baru. Aki J dinilai layak untuk menjalani persidangan setelah dianggap melanggar pasal 310 ayat 1, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Barang buktinya ada STNK, ada STNK-nya 3 kendaraan, kemudian SIM dari Pak pengemudi Avanza, termasuk juga kendaraan 33 yang sudah kita serahkan. 310 ayat 4, ayat 3 dan ayat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pihak Polda Metro Jaya agaknya cukup berhati-hati menangani kasus kecelakaan maut yang melibatkan Aki J ini. Selain karena tersangka baru berusia 13 tahun, nama besar Ahmad Dhani sebagai musisi juga menyedot perhatian masyarakat luas. Dua faktor itulah yang membuat penyidik berusaha melakukan prosedur dengan cermat dan teliti. Prosedur-prosedur itu membuat pemeriksaan kasus Aki J terlihat berbelit-belit. Oh, itu kan semua prosedur yang harus dijalani, seperti melihat barang bukti. Ke Polda tadi ada sesuatu yang harus diambil, ada berkas yang kesehatan yang kita ambil, itu semua prosedur normatif lah. Makanya di sini pun saya ajak untuk didampingi apakah dia sehat. Tadi saya ajak ke Polda pun dicek dokter, didampingi juga. Aturan itu udah lengkap, sudah kita ikutin semua. Dokter itu minta memeriksa kondisi Aki J, apakah dia sehat atau dalam keadaan sakit. Keterangan dokter itu sebagai kelengkapan. Kami penyidik untuk menyerahkan tersangka ke penuntut umum. Hasil dari dokter menyetujui dan diberikan surat keterangan. Saya serahkan kepada jaksa melihat hasilnya. Babak baru yang saat ini harus dijalani oleh Aki J mau tak mau tentu membuat mentalnya tertekan. Sebagai remaja 13 tahun, berurusan dengan polisi serta hukum merupakan sebuah mimpi buruk yang boleh jadi tak pernah terbayangkan di benaknya sebelumnya. Untunglah ketika melewati proses perawatan di rumah sakit dan setelahnya, Aki J mendapat suntikan moral dari orang tuanya, juga dari para penegak hukum dan tidak ketinggalan sejumlah keluarga korban yang sempat bertemu dengannya. Ya, dari awal kejadian ini ya kita secara mental kita sudah beritahu dia bahwa perkara ini akan panjang dan pasti akan berlanjut sampai ke pengadilan. Jadi ya kamu tenang, siap. Ya kita beri pengertian yang seperti itulah. Setelah secara resmi diserahkan oleh pihak penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pihak kejaksaan pun memutuskan untuk tidak menahan Aki J. Keputusan itu disambut gembira oleh Dhani dan kuasa hukumnya. Aki J yang boleh langsung pulang juga sempat menyatakan penyesalannya dan meminta maaf atas insiden maut tersebut. Jadi nggak ditahan? Kan kalau itu alasan tidak dilakukan penahanan banyak, tidak melarikan diri, ada jaminan orang tua, tempat tinggal yang jelas, dan ini anak-anak, udah itu saya kira nggak ada masalah. Ya, berdoa sama Allah, minta dibantu, dan aku juga minta bantuan buat semua masyarakat buat doain aku. Satu doa kalian sangat berarti untuk aku. Dan saya juga mohon maaf kepada semua kalau saya punya salah, dan saya sangat menyesal atas kejadian itu. Saya minta maaf. Dalam peristiwa penyerahan tersangka dan barang bukti Rabu kemarin, sang bunda yang biasanya setia menemani Aki J saat berada di rumah sakit tidak terlihat sama sekali. Usut punya usut, ternyata Maya tidak bisa menemani putra bungsunya itu
karena sedang meluncurkan single duetnya bersama Mei-chan. Persamaan waktu itu jelas membuat Maya kecewa karena sebelumnya ia sudah berjanji akan menemani Aki J saat berhadapan dengan hukum. Gini, si Dul sekarang lagi di kejaksaan, bukan untuk diadilin, bukan untuk disidang, tapi di P21, ya kan? Tadi saya sudah siap menghantar ke sana pagi-pagi. Terus kemudian harusnya jadwal jam setengah 11. Aku udah siap nih, dari pagi jam 7 udah siap standby kan. Nggak taunya Mas Daninya baru berangkat ke Polda jam 12. Jadi aku ya nggak mungkin. Aku udah bilang sama Dul, Bunda nggak jadi anter ya karena Bunda ada press conference.